Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi fi kulli hinin wa awqat. Wassalatu wassalamu ala rasulihi ashrafil khalqi wal bariyat. Dengan menyebut nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Fi kulli hinin wa awqat. Di setiap saat dan setiap waktu. Wassalatu wassalamu ala rasulihi. Salawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, utusan Allah, asyrafil khalqi, yang menjadi hamba yang dijadikan oleh Allah hamba yang paling mulia, wal bariyat, di atas sekalian para hamba. Jadi Allah menjadikan Nabi Muhammad ini sebagai hamba Allah yang bisa dibilang paling mulia, lebih mulia dari seluruh makhluk-makhluk dan ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Sahabat sekalian, diawali dengan bismillahirrahmanirrahim. Disunahkan untuk membaca basmalah pada setiap akan mengerjakan semua pekerjaan yang tidak dipandang hina. Sebagaimana misalnya kita mengawali video kali ini. Jika lupa kita membacanya pada saat akan memulai suatu pekerjaan, maka boleh dibaca pada tengah-tengah aktivitasnya dengan cara membaca teks sebagai berikut. Bismillahi awwaluhu wa akhiruhu. Ya Allah, aku mengucap dengan namamu di awal dan permulaan aku melakukan perbuatan ini. Apakah perlu untuk berbahasa Arab di dalam mempraktekannya? Tentu ini perlu. Namun apabila kita masih memiliki keterbatasan untuk mengucapkan pengakuan, untuk melakukan penegasan bahwa kita melakukan semuanya ini dalam rangka ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara tadi menyebut nama Allah. Anda main bola, Anda katakan, teman-teman sekalian, mari kita awali ya main bola ini dengan mengingat Allah Subhanahu wa taala. Itu cukup sekali, bahwa supaya kegiatan permainan bola kita ini, selama kita main bola ini, berharap mendapatkan taufik, pertolongan, hidayah dan maunah dari Allah Subhanahu wa taala. Itu penting sahabat sekalian. Dan kemudian kesadaran kita ketika kita melakukan semua aktivitas kita, perbuatan kita yang dilandasi, yang didasari oleh kesadaran akan ibadah kepada Allah, dengan mengawalinya menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Ini akan berakibat yang positif untuk pribadi kita, untuk jiwa kita. Demikian sahabat sekalian. Alhamdulillahi fi kulli hinin. Maksudnya adalah segala puji bagi Allah di setiap waktu, yakni di semua waktu, baik yang berjangka pendek maupun yang berjangka panjang. Syarah-syarah teks berbahasa Indonesia ini merupakan penjelas dari potongan teks Arab yang ada di atas itu. Wa awqat, di setiap masa, yakni masa yang tak terbatas selamanya. Kalimat awqat ini diatofkan, disambungkan pada lafadz hinin, yang dalam ilmu nahwu disebut sebagai atof khas pada atof am. Awqat, waktu-waktu khusus. Hinin, waktu yang umum. Kesannya kalau kita lihat di dalam teks Arabnya sama-sama artinya masa dan waktu. Tetapi kalau kita mencoba untuk berpikir lebih dalam lagi, bahwa ada masa yang khusus,
Waktu belajar kita merupakan waktu khusus. Waktu Anda melahirkan, waktu istri Anda melahirkan, keluarga Anda memiliki acara tertentu, itu waktu yang khusus. Ada waktu-waktu yang dianggap umum. Wassalatu, salawat atau rahmat, yakni yang dimaksud dengan kalimat wassalat adalah rahmat, salawat, belas kasih, baik yang berasal dari Allah ataupun yang lainnya. Ala rasulihi, terlimpah kepada Rasulnya yang diutus untuk semua makhluk. Dalam hal ini harapannya adalah yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mari kita lanjutkan. Kemudian asyrafi khalqi, makhluk yang paling mulia. Yang dimaksud di sini adalah semua yang telah diciptakan Allah berdasarkan kehendak Allah, berdasarkan kehendaknya dan dituntut oleh hikmahnya. Wabariyat, dan semua hamba ciptaan Allah lainnya. Semua makhluk secara mutlak atau segala apa yang ada di bumi. Pada garis besarnya Nabi besar kita Muhammad SAW makhluk Allah yang paling utama secara mutlak. Sahabat sekalian, kita sadari bahwa ada ciptaan-ciptaan yang kadang tidak dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Jenis mobil misalnya, belum tentu Allah menghendaki itu. Allah menghendaki menciptakan negara Palestina. Namun apakah Allah menghendaki untuk terciptanya negara Amerika, negara yang lainnya? Wallahu a'lam. Tapi kondisi-kondisi seperti itu tuh ada dan akan ada terus. Nah, dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu lebih mulia dari semua makhluk yang ada di bumi ini. Baik itu bernyawa ataupun tidak. Baik itu yang paling viral ataupun tidak. Yang benar-benar berharga, yang benar-benar diincar banyak manusia, yang benar-benar menjadi impian semua orang. Itu tiada yang lebih mulia kecuali yang paling mulia adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabat sekalian, berikut kata penyusun buku ini. Naskah di tangan Anda ini memuat berbagai peringatan untuk mempersiapkan diri menghadap hari kiamat. Jadi di saat antum sahabat sekalian mengikuti video ini, berarti antum bersama-sama saya sedang menyiapkan diri kita untuk menghadapi hari kiamat. Lalu konten isi daripada buku yang akan kita ulas ini apa? Di antara isinya terdapat peringatan berdua. Maksudnya adalah hadis yang berisi tentang dua hal. Atau tidak hanya hadis, pesan, nasihat dari para sahabat, para ulama. Yaitu masing-masing yang terdiri dari dua perkara. Kemudian berlanjut 3 perkara. Hadis yang berisi kalam ulama, kalam sahabat yang berisi 3, dan seterusnya sampai hadis Nabi yang berisi 10 perkara. Jadi jumlah keseluruhannya ini nanti akan ada 214 makalah, ucapan. Yang 214 ucapan ini 45 adalah hadis dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan yang lainnya berupa athar, perkataan para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam atau dari para tabi'in. Sahabat sekalian, tentunya saya berharap Anda terus mengikuti video kita kali ini dan berdoalah agar kita istiqomah di dalam mengikuti kajian-kajian kali ini ya. Sebelumnya di sini kami akan memetik dengan mengemukakan 2 buah hadis yang mulia dan agung, yaitu sebagai berikut. Saya izin untuk membuka teks Arabnya. Baik sahabat sekalian, perhatikan tanda lingkaran yang ada di sini. Nah, itulah hadisnya ya. Kami bacakan.
Bismillahirrahmanirrahim. Fal hadithul awal. Hadis pertama, ajazani bihi al-allamah al-syeikh Muhammad al-Khatib al-Syami thumma al-Madani al-Hambali. Telah mengijazahkan kepada kami syekh yang sangat alim, Syekh Muhammad Khatib, yang menjadi khatib di negeri Syam sana di Syria, thumma al-Madani, dan mazhab beliau adalah Hambali. Wa ibnu Uthman ibnu Abbas ibnu Uthman an masyayikhihi muttasilan ila Abi Dzarrin al-Ghifari radhiyallahu anhu ar-Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fima yarwihi ar-Rabbi azza wa jalla. Saya mendapatkan hadis dari guru kami. Guru kami itu bernama Ibnu Uthman, Ibnu Abbas, Ibnu Uman, dari guru-guru beliau yang nyambung muttasil sampai kepada sahabat Abi Dzar al-Ghifari radhiyallahu an, dan sahabat Ghifari ini mendapatkan nasihat, omongan hadis ini dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang Nabi kita Muhammad mendapatkan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ungkapan hadis atau ucapan yang dari Rasulullah namanya hadis ya. Kalau ucapannya dari Rasulullah namun itu teksnya percis diambil dari Allah Subhanahu wa taala, dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala, namanya hadis qudsi. Qudsi suci ya. Ucapan yang suci, hadis qudsi. Biasanya kalau hadis qudsi diawali dengan kalimat qala ta'ala. Ani Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ta'ala. Begitu ya. Baik, sekarang mari kita pindah ke ungkapan teks hadisnya sebelum kita pindah ke terjemahannya. Taib ikhwah, bunyi hadis tersebut adalah ya ibadi inni haramtu zulma ala nafsi wa ja'altuhu bainakum muharraman fala tadzalamu. Ya ibadi, Allah berkata kepada hambanya, kullukum dhalun illa man hadaituhu fastahduni ahdikum. Ya ibadi, kullukum ja'i'un ila man at'amtuhu fastat'imuni at'imkum. Ya ibadi, kullukum 'arin illa ma kasautuhu fastaksuni aksukum. Ya ibadi, innakum tukhti'una bil-laili wan-nahari wa ana aghfiru adh-dhunuba jami'an fastaghfiruni aghfir lakum. Ya ibadi, innakum lan tablughu dhurri fatadhurruni wa lan tablughu naf'i fatanfa'uni. Ya ibadi, law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala atqa qalbi rajulin wahidin minkum ma zada dhalika fil mulki syai'a. Ya ibadi, law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala afkhari qalbin ala kita berbesar afqari qalbin ya. Maaf kalau salah ya. Afqari qalbi rajulin wahidin minkum ma naqasa dhalika min mulki syai'a. Ya ibadi, law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum qamu bi sa'idin wahidin fas'aluni fa'ataitu kulla wahidin mas'alatahu ma naqasa dhalika mimma 'indi illa kama yanqusul muhitu idza udkhilal bahra. Ya ibadi, innama hiya a'malukum ukhsiha lakum thumma uwaffikum iyyaha faman wajada khairan falyahmadillah wa man wajada ghaira dhalik fala yalumuni illa nafsahu. Hadis yang pertama kali disampaikan oleh Imam Nawawi tabarukan
dengan berharap berkah. Beliau awali tentang hadis qudsi yang ini berisi tentang bagaimana ucapan Allah, firman Allah kepada Nabi Muhammad untuk hamba-hambanya. Perkara zalim, perkara tersesat, perkara kelaparan, perkara tidak pakai baju. Maksudnya kita ini hidup kondisinya sebenarnya tidak pakai baju. Perkara kesalahan yang kita lakukan tiap malam, tiap pagi. Perkara tentang kesusahan. Kemudian perkara tentang keimanan, ketakwaan dan dosa. Kemudian perkara tentang meminta kepada Allah. Kemudian perkara tentang hisab amal. Tentunya ini menjadi landasan awal yang bisa kita interpretasikan, bisa kita nilai bagaimana ekspektasi harapan dari Imam Nawawi dalam menyusun buku ini, yang harapannya memang berisi tentang hal-hal yang bermanfaat, yang sangat esensial bagi kehidupan kita. Bisa dibilang bahwa semua konten yang ada pada hadis ini, semua isi, sebuah hal yang dibahas dalam hadis ini bisa menjadi kebutuhan pokok bagi manusia. Orang tidak mau dizalimi, orang tidak mau tersesat, orang tidak mau bertelanjang dada, orang tidak mau berbuat salah, orang tidak mau susah, orang pingin terus bertakwa, orang pingin terus tidak berbuat dosa, dan orang ingin terus meminta dan kemudian dikasih. Orang pingin memiliki amal yang banyak. Sahabat-sahabat sekalian, mari kita coba lihat terjemahannya dari hadis ini, sehingga kita lebih memiliki kesadaran di dunia ini bahwa apa sih sebenarnya yang kita butuhkan. Oke ya, mari kita lihat terjemahannya. Hadis pertama yang disampaikan oleh al-muallif, penyusun buku ini, sebagaimana yang telah diriwayatkan kepadaku dari al-alama Asy-Syaikh Muhammad Khatib Asy-Syami Al-Madani Al-Hambali, yaitu Ibnu Utsman bin Abbas bin Utsman, yang diterima dari para syekh beliau dengan sanad muttasil sambung kepada sahabat Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu an, beliau dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari sabdanya yang menceritakan tentang firman Allah dalam sebuah hadis qudsi yang artinya sebagai berikut. Allah singgung tentang perkara zalim. Wahai hamba-hambaku, sesungguhnya aku mengharamkan berbuat zalim, aniaya atas diriku. Allah mengharamkan zalim kepada zat Allah, kepada Allah sendiri. Maka Allah mengharamkan pula berbuat itu kepada kalian. Allah juga melarang kita zalim kepada diri kita. Allah juga tidak akan zalim kepada makhluknya. Maka Allah, Tuhan kita, memberikan perintah, maka janganlah memberikan larangan, maka janganlah kalian saling berbuat zalim, saling aniaya. Kita bisa menilai, menafsiri, memahami hadis tersebut bahwa jangan sampai kita berbuat zalim. Jangan zalim. Jangan zalim. Namun tahukah sahabat-sahabat sekalian, apakah kita ini telah berbuat zalim atau tidak? Maka Anda perlu untuk belajar apa itu kezaliman. Apakah zalim hanya cukup diartikan sebagai meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya, atau lebih dari itu? Tentunya kita berharap kita dapat pemahaman yang lebih, insya Allah, sahabat-sahabat sekalian. Kita lanjutkan. Ya ibadi, wahai hamba-hambaku,
Sesungguhnya kalian semua sesat. Dhalun, sesat. Kecuali orang yang aku beri petunjuk. Aku beri hidayah. Maka mintalah petunjuk kepadaku. Niscaya aku akan memberikan petunjuk kepada kalian. Terkait dengan kesusahan memahami sesuatu. Terkait dengan kesesatan. Sesat, apa arti sesat itu saudara-saudara? Cukupkah sesat diartikan dengan sesat? Kalau orang tersesat berarti kan salah jalan. Coba mari kita lihat KBBI. Sahabat sekalian, kata tersesat ini diartikan dengan tidak melakukan sesuatu dengan benar. Tersesat. Ada yang bilang menyesatkan. Melakukan sesuatu dengan tidak benar. Tidak sesuai dengan norma-norma agama. Kita tidak tahu bagaimana mengendarai sepeda motor dengan benar. Berarti kita masih tersesat. Bisa dibilang kita masih, kalau kata kasarnya, lagi bodoh. Belum tahu. Alfa kita. Tersesat kita. Allah memberikan arahan kepada kita. Allah tidak mengarahkan untuk kita belajar. Allah memerintahkan kita untuk meminta petunjuk kepada Allah. Karena hanya orang-orang yang diberikan petunjuk oleh Allah lah yang tidak tersesat. Bukankah bisa dibilang bahwa orang-orang yang telah berusaha belajar, yang tidak diimbangi, yang tidak disertai, yang tidak diiringi permintaan hidayah, permohonan kepada Allah, dipastikan sia-sia. Kita tahu sendiri teman-teman sekalian, kalau antum meneliti berbagai macam judul buku ilmu agama, satu fan ilmu saja, satu bidang ilmu saja. Misalnya bidang ilmu fikih. Fikih lebih detail, misalnya fiqh Syafi'i. Lebih detail lagi misalnya fiqh shalah. Itu berapa lama kita untuk bisa hanya faham, belum mendapatkan petunjuk, belum sesat, nggak tersesat, hanya perkara faham saja. Kita memang paham, tapi kepahaman itu kalau tidak diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, belum tentu terpakai, sahabat-sahabat. Maka ketika kita membaca Al-Fatihah di dalam sholat, saya pribadi mengajak, iringi dengan iringi dengan apa? Rasa zauq, pengharapan kepada Allah Subhanahu wa taala ketika kita membaca ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, berikanlah kami petunjuk-Mu, ya Allah. Ya Allah, kami sedang menghafalkan Al-Qur'an, ya Allah. Berikanlah kami petunjuk-Mu, ya Allah. Dengan betul-betul ada pengharapan, sahabat-sahabat. Memang bukan seakan-akan kita nggak punya apa-apa. Tidak punya ilmu untuk bisa membuat kita tidak memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga sahabat-sahabat sekalian, kita akan insya Allah merupakan orang yang akan diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi yang pertama, kezaliman. Ini yang harus kita hindari. Kemudian petunjuk, kita minta petunjuk kepada Allah. Pastinya Allah akan memberikan petunjuk. Bahkan sahabat-sahabat sekalian, kalau antum lihat redaksi teks daripada hadisnya, kita akan lebih jelas bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala ini memastikan kalau kita meminta petunjuk kepada Allah, tidak hanya sekedar membaca teks ya, baik dengan hafalan atau dengan tidak. Misalnya ketika antum membaca begini, ihdinas siratal mustaqim, gak ada pengharapan di situ, hanya sekedar hafalan saja, sepertinya efeknya berbeda ketika antum mengucapkan
ayat tersebut, mengucapkan teks tersebut, ungkapan tersebut dengan hati. Jadi hati ini fungsinya luar biasa. Dia yang bisa menerangi ucapan kita, bisa memaknai sesuatu yang aslinya sama kayak boneka ngomong gitu loh, Rek. Iya kan? Tapi kalau ungkapan-ungkapan yang dikeluarkan, ucapan-ucapan yang antum sertai dengan rasa. Dan rasa itu sumbernya dari hati. Itu beda loh. Maka ketika kita membaca ihdinas siratal mustaqim, ada harapan betul yang kita salurkan, kita sertakan ketika kita mengungkapkan itu, yang pastinya akan melatih hati kita, melatih diri kita, melatih otak pikiran kita untuk mempercayai bahwa Allah lah yang hanya akan memberikan kita hidayah. Sang ateis berpikir tidak ada Tuhan, kata dia. Namun pada hakikatnya, ketika mereka mau untuk membuka diri, mau untuk menghidupkan hatinya, menghidupkan hati perkara mau dan gak mau. Sama halnya ketika telapak tangan Anda arahkan ke bawah, Anda diminta untuk membaliknya ke atas. Namun Anda tidak mau, sampai detik mana, sampai kapan tangan itu akan bisa balik ke atas kalau Anda tidak mau. Wah, gampang, Mang. Ada yang membantah ini ungkapan-ungkapan yang barusan saya ungkapkan. Dia membantah gampang, tinggal dibalik saja. Kalau nggak mau dipaksa. Sahabat sekalian, perkara mau nggak mau itu ada dalam hati. Memang secara fisik tangannya itu sudah kita balik. Tapi di dalam perkara agama ini fisik saja tidak cukup. Ada perkara hati yang itu menjadi landasan penting kita di dalam menjalani amalia ubudiyah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari zaman sholat nggak sholat itu kan ya perkara kak ati tok ya, kak perkara sampean sujud ruku mboten to? Ya perkara sampean apa iki? Perkara sampean ngimani niku ada dalam hati sampean. Sama nalar, sama masukkan ke hati. Terus sama melakukannya dengan sukarela. Sahabat sekalian, mari kita lanjutkan. Wahai hamba-hambaku, kalian semua ini lapar. Kita yang lapar saat ini misalnya. Sekarang lagi puasa Ramadan. Kamu akan terus lapar kecuali kalian atau kamu akan aku beri makan. Kecuali kalian yang aku beri makan. Maka mintalah makan kepadaku. Niscaya aku akan memberi kalian makan. Sahabat-sahabat sekalian, maafkan kami kalau kami salah ucap misalnya ketika kami mengulas hadis qudsi ini yang terkait dengan kelaparan. Di sekitar kita, kalau kita lihat saudara-saudara kita ya, yang senyum, kadang dia menahan lapar, teman-teman sekalian. Orang-orang yang memaksakan senyumnya. Dimanapun kita berada. Kalau kita bayangkan kejadian-kejadian yang baru saja menimpa saudara muslim kita yang ada di Palestina sana. Yang mereka menjerit, mana saudara-saudara muslim yang mengatakan bahwa mereka Islam? Mana? Sampai kenapa? Sampai karena mereka betul-betul kondisi yang betul-betul butuh. Apakah mereka lapar? Saya pribadi belum tahu kondisi ini. Tapi kalau kita lihat bagaimana berita yang beredar, pasti sahabat, mereka belum makan. Saya mau ngomong lapar juga enak ya. Tidak usah jauh-jauh, yang ada di sekitar kita saja.
Di saat kita bisa makan di warung yang enak itu dengan minumannya yang lezat, minumannya yang segar, disertai dengan suguhan buah-buahan, aneka ragam snack yang bahkan itu kita sudah punya stoknya, ya. Dan itu kadang tidak hanya sekedar makanan-makanan saja, itu makanan-makanan khusus, makanan-makanan yang sudah dipilih dengan harga yang nilainya mungkin tidak sama dengan nilai orang-orang pada umumnya. Hadis ini memberikan ajaran kepada kita, sadarlah apa yang engkau makan itu karena engkau dikasih makan oleh Allah Subhanahu wa taala. Engkau dikasih makan, engkau dikasih makan. Kalimatnya yang dalam hadis ini adalah semuanya lapar kecuali yang diberi makan oleh Allah Subhanahu. Aku yang memberi makan, Allah yang memberi makan kepada kita, saudara-saudara. Maka bagi saya, bagi sahabat-sahabatku semua yang mengikuti atau yang akan menyebarkan video ini ke orang lain, aku yang kelaparan, maka tugasku, Allah memberi tugas, minta makan. Bukan minta supaya kita lapar, enggak, minta makan. Ya Allah, saya mau makan ya Allah. Saya mau makan ya Allah. Saya mau makan ya Allah. Begitu. Namun saya masih bertanya-tanya, ketika kita tidak mau untuk minta makan, diwakili oleh sahabat-sahabat kita, apakah itu bisa? Mohon maaf, saya belum bisa menjawab. Saya ingin sekali berdoa, meminta kepada Allah, ya Allah, kirimkanlah ya Allah. Berilah makan saudara-saudara kita yang belum makan, yang mereka lebih beriman daripada kita ya Allah. Lebih alim, lebih khusyuk daripada kita. Berikanlah mereka makan ya Allah, kecukupan makan ya Allah. Demikian sahabat-sahabat sekalian. Mudah-mudahan keinginan kami ini, doa kami ini dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi demikian, kalau makan, minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketahuilah sahabat sekalian, kekuasaan Allah itu tiada batasnya. Zaman dulu di pesantren ada sebuah, apa bisa dibilang, ijazah gitu ya. Ijazah itu pemberian amalan. Kalau lapar nak santri, baca surat Li'ila fi Quraisy. Iya betul, baca Li'ila fi Quraisy 3 kali, 7 kali, diusapkan ke perutnya, kemudian diusap-usapkan ke perutnya begitu. Diusapkan, ditiupkan ke telapak tangan setelah membaca Quraisy, kemudian diusap-usapkan. Namun sahabat sekalian, itu kan juga bentuk kita minta diberikan makan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara hal-hal yang dijelaskan waktu di pesantren adalah kalau antum baca Quraisy enggak makan beberapa kali juga enggak apa-apa, karena sudah dikenyangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bisa saja bentuk pemberian makanan oleh Allah Subhanahu wa taala itu seperti itu. Yang lain perlu makan 8 kali sekali, 8 jam sekali. Antum cukup sekali makan. Apakah ini bisa melawan hukum alam, Mas Fakhri? Bukan melawan hukum alam, namun Allah yang memberikan keadilan di situ. Allah yang memberikan keadilan sendiri. Ini kembali kepada iman kita, sahabat. Kembali kepada iman kita. Jadi yang pertama tentang kezaliman yang harus kita tinggalkan. Terus minta petunjuk yang harus kita lakukan, minta makan yang harus kita ucapkan terus kepada Allah Subhanahu wa taala. Wahai hamba-hambaku, kalian semua tidak berpakaian kecuali orang yang aku beri pakaian, maka mintalah pakaian kepadaku
niscaya aku akan memberikan kalian pakaian. Sahabat sekalian, pakaian ini merupakan bagian tambahan dalam hidup, ya kan? Ada yang memajaskan bahwa pakaian itu bisa kemuliaan, bisa kedudukan, bisa pamor, bisa hiasan. Gitu. Kalau Anda mau ya minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. HP kalau itu merupakan pakaian bagi Anda, minta HP kepada Allah. Ya Allah, Fakhri minta laptop. Ya Allah, mudah-mudahan lebih lancar dakwahnya. Mudah-mudahan lebih lancar ibadahnya. Belajarnya ya Allah, lebih bermanfaat. Lebih mudah di dalam menjadikan diri ini bermanfaat untuk umat. Kalau ternyata laptop nggak dikasih, ya udah. Berarti Allah tidak memerintahkan antum untuk bermanfaat buat orang. Ya udah. Nggak usah repot-repot. Nabi, kalau kita definisikan arti Nabi adalah orang yang diberikan hidayah oleh Allah, yang tidak ada kewajiban untuk menyebarkan kepada orang lain. Kalau Rasul adalah manusia yang diberikan wahyu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan diperintahkan untuk menyebarkan. Lah kita ini penerus Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita berusaha untuk menyampaikan risalah Islam ini, keindahan ini, kebaikan ini kepada umat yang lainnya. Jadi ketika kita merasa kita belum punya pakaian, belum punya kehormatan, belum punya kedudukan, belum punya jabatan, dan kita perlu itu untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, minta, ya Allah kasih saya pakaian, ya Allah. Kasih saya pakaian, ya Allah. Mencoba untuk minta, sahabat-sahabat sekalian. Awal-awalnya saya sendiri jadi baru. Karena seringnya saya itu ya udah ngaji Quran aja wis. Katanya kalau ngaji Quran dijamin hidupnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu prinsip yang saya pakai hampir bertahun-tahun, yang sampai saat ini cukup jarang ya. Jadi karena seringnya ya itu ngaji aja udah. Tentunya kalau kondisi Anda seperti saya, sahabat, berdoalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mintalah. Awal-awal kayak rasanya canggung ya. Tapi ya dalam situasi-situasi tertentu, misalnya dengan para santri yang lainnya, itu kalau doa ya kita ajari mereka doa begitu. Tapi kalau lagi sendiri, majelis sendiri begitu, ya sudah belajar gitu. Tapi penting sahabat sekalian, dari hadis ini saya ambil hikmah. Saya niatkan untuk setelah ini memperbanyak doa, meninggalkan kezaliman, meminta petunjuk kepada Allah, kemudian minta pakaian, minta makan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita lanjutkan sahabat sekalian. Wahai hamba-hambaku, kita dipanggil oleh Allah sahabat sekalian. Wahai hamba-hambaku, adakah Tuhan yang itu secara de facto ya sudah dipastikan itu firman Allah, itu nyampe kepada kita. Ini hadis dari Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui orang yang terpercaya, Nabi Muhammad SAW. Dan kita dipanggil melalui pesan ini, melalui hadis ini. Dan Allah memanggil kita, wahai hamba-hambaku. Kita dipanggil hamba oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesungguhnya kalian berbuat dosa di malam dan siang hari. Mari kita bayangkan hari-hari kita, sahabat-sahabat sekalian. Sesungguhnya kalian berbuat dosa setiap malam dan siang hari. Sedangkan aku mengampuni segala dosa. Maka mintalah ampunan kepada aku. Niscaya aku akan memberikan ampunan bagi kalian. Mari kita introspeksi diri, sahabat sekalian. Mari kita muhasabah. Mari kita merenungkan kehidupan kita. Gak usah jauh-jauh, kemarin lah. Kalau gak mau kemarin, ini sekarang lah. Ya, di saat ini Anda ya
baru mendengarkan ungkapan dari rekaman ini, video ini. Dan pada hari ini coba antum nilai, adakah dosa yang sudah terlewat? Nah, kalau ada, segera minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Di hadis yang lain Nabi kita menjelaskan, ittaqillaha haitsu ma kunta. Bertakwal kepada Allah dimanapun engkau berada. Wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamkhuha. Dan ikutilah perbuatan-perbuatan yang salah dengan perbuatan-perbuatan yang baik. Tamhuha, maka kebaikan itu akan menghapus kesalahan. Wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan, dan bergaulilah manusia dengan akhlak yang mulia. Jadi ketika kita mengevaluasi diri sebagaimana yang dilakukan oleh sahabat Umar bin Khattab setiap malamnya, bisa saja amalia beliau itu termasuk dilandasi oleh hadis ini, sahabat-sahabat. Tahu bahwa bagaimana Sayyidina Umar kehidupan sebelum Islam, ya kan, dan beliau merenungkan itu setiap malam. Subhanallah, tentunya tiada henti beliau akan minta ampun. Apalagi kita, sahabat-sahabat. Wah, mas, dosa kita itu nggak sama dengan Sayyidina Umar. Iya, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Cuma kan kalau antum ngaku nggak punya dosa loh, itu juga bisa dosa loh. Sombong namanya itu. Jangan begitu. Udahlah. Minta apa salahnya sih minta agar kita dimaafkan oleh Allah. Minimal kalau kita nggak minta, kalau kita nggak berdoa, itu anggap itu dosa wes. Iya kan? Siapa Anda? Anda lu siapa? Nggak berdoa, nggak minta kepada Allah. Anda siapa? Wah, saya pengusaha besar banyak kan. Iya, Anda siapa pengusaha besar? Terus kalau pengusaha besar siapa? Tetap aja nanti sakit juga. Iya, sakit pernah kan? Hah? Iya, sahabat-sahabat semuanya. Sama manusia ini. Ya salam. Mana ada manusia di sini yang tidak ke kamar mandi untuk melakukan hal-hal yang terkait dengan buang hajat dan seterusnya. Mana ada? Kalau ada ya robot. Iya toh, nggak ada manusia yang tidak ke kamar mandi untuk melakukan hajat-hajatnya, ya kan? Ya tinggal minta lah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, kemarin kami, ya Allah kemarin buat dosa, ya Allah, maafkan hamba, ya Allah. Ada hubungan sahabat-sahabat sekalian ketika antum berdoa kepada Allah. Ya Allah, ya Allah, tanpa terucap apapun, ampuni hamba, ampuni dosa-dosa hamba, ya Allah, ampuni dosa-dosaku, ya Allah, dosa-dosa kedua orang tua, ampuni dosa keluarga hamba. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang niat untuk mengamalkan dan menyebarkannya. Sahabat-sahabat sekalian, sudah 43 menit berlalu. Kita cukupkan dulu ya. Insya Allah akan kita lanjutkan. Gak apa-apa, kita lanjut aja. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Setelah kezaliman, kesesatan, makan, pakaian, perihal dosa, sekarang kita akan melanjutkan bagaimana pesan Allah kepada kita yang disampaikan oleh muallif. Wahai hamba-hambaku, ya Rabbi labbaika ya Rabb, sesungguhnya kalian tidak akan mampu mendatangkan bahaya atasku dan tidak pula mampu membawa manfaat bagiku. Wahai hamba-hambaku, andai kata salah seorang di antara kalian berhati takwa, sejumlah ketakwaan orang yang dahulu dan sekarang, baik manusia maupun jin, maka semua itu tidak akan menambah sedikit pun pada kerajaanku.
Dilanjutkan, wahai hamba-hambaku, andai kata salah seorang di antara kalian berhati jahat, sejumlah kejahatan orang-orang dari dahulu sampai sekarang, baik jin maupun manusia, niscaya semuanya itu tidak akan mengurangi sedikit pun pada kerajaanku. Wahai hamba-hambaku, andai kata yang awal sampai akhir, manusia dan jin, serempak berdiri di suatu tempat untuk memohon kepadaku, dan aku berikan pada tiap-tiap orang akan permintaannya. Semua manusia berminta di situ. Niscaya semuanya itu tidak akan mengurangi sedikit pun yang ada padaku, selain seperti sebuah jarum jahit dimasukkan ke lautan. Sahabat-sahabat sekalian, lanjutan dari hadis qudsi tadi adalah bahwa apapun, kita tidak akan bisa membahayakan Allah Subhanahu wa taala. Anda berusaha mendatangkan senjata-senjata yang hebat, orang-orang ahli untuk mendatangi kerajaan Allah Subhanahu wa taala. Sampai otak Anda seperti yang ada di Avenger sana. Otak Anda seperti yang ada di dunia komik ya. Botoro Yudo dan seterusnya. Itu tidak akan bisa membahayakan Allah. Dan atau sebaliknya, sahabat-sahabat sekalian, Anda melakukan sesuatu agar bermanfaat, agar tetap Anda dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala, Anda takwa kepada Allah, yang kumpulan takwanya seperti orang-orang terdahulu ya, dari Nabi Adam sampai sekarang misalnya. Jin, manusia, Masya Allah seberapa besar itu takwanya. Tidak akan memberikan manfaat sedikit pun pada Allah Subhanahu wa taala, pada kerajaan Allah. Lah, terus gimana? Ini untuk antum sendiri, takwamu itu untuk antum. Kalau you takwa kepada Allah, you nanti dapat imbalan dari Allah Subhanahu wa taala. Lah, kan takwa kan kita takut kepada Allah, Mas. Iya, cuman ketika you takwa kepada Allah, manfaatnya bukan untuk Allah gitu. Enggak ada manfaatnya buat Allah gitu. Ente takut kepada si fulan begitu. Wah, saya takut nih. Katanya nggak boleh duduk di area sini. Itu kan manfaatnya bisa untuk antum, juga untuk dia. Untuk dia supaya dia pakai, untuk antum supaya antum nggak dihukum sama dia, ya kan? Tapi ketika you berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala, you sholat, manfaatnya bukan untuk Allah, untuk you. Ya, untuk you. Atau sebaliknya you berbuat jahat untuk agar Allah marah begitu ya, membunuh semua orang-orang Islam misalnya yang ada di, karena saking bencinya dia kepada Tuhannya Nabi Muhammad SAW, biar Allah murka begitu, ndak ngefek, nggak akan membahayakan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga sahabat-sahabat kita di sana, ketika kita melihat bagaimana percakapan mereka bukan percakapan bang, rekaman ya, usaha dari saudara-saudara Palestina kita, itu mereka loh, ya benar-benar kayak melaksanakan apa yang diucapkan oleh Allah Subhanahu wa taala ini. Jadi mereka memohon gitu, berdoa, ya Allah, ya Allah, ya Allah, terima kami ya Allah, terima kami ya Allah, terima kami, gitu loh. Ya salam. Saya pribadi sih kayaknya nggak kuat ya kalau taruh di sana, itu nggak kuat ya. La yukallifullahu nafsan illa usaha. Kalau toh mereka sekarang sudah tertimpa dan mereka telah mengalaminya, dan mereka tidak kuat, itu berarti kan ya Allah gimana ya. Tapi Allah Maha tahu, saudara-saudara.
Allah alimun. Allah Maha tahu. Kemudian dilanjutkan, apabila seluruh manusia, ya, seluruh manusia, jin dan manusia dari awal hingga akhir ya, meminta gitu, maka Allah akan kasih semua permintaannya. Kalau antum lihat saja misalnya minta mobil yang level tinggi gitu ya, minta mobil yang level tinggi yang harganya mungkin ada nggak mobil yang sekarang harganya 1 triliun? Belum ada, saudara. Belum ada, bener belum ada. Manusia macam apa yang menjual mobil 1 triliun? Belum ada. Umumnya 1 miliar. 1 miliar aja udah bagus. Yang mungkin pas-pasan, mungkin bagi orang yang baru kerja di kantor yang lumayan, gajinya 10 juta atau 20 juta, paling mobilnya yang harganya bisa sampai 800. Kalau rajin nabung bisa sampai 1 miliar. Kalau penghasilannya di atas misalnya 30 juta, 40 dan seterusnya, bisa dia nabung beli yang 3 miliar. Nah, Anda sebagai orang Indonesia bisa lihatlah sahabat-sahabat kita, Mas Raffi, Mas Atta. Ada juga yang tidak terlihat sahabat, rumahnya tinggi dan lain sebagainya. Lah kita minta begitu, kita minta misalnya kita minta mobil yang harganya 5 miliar misalnya. Anda perlu juga di situ bensinnya harganya 5 miliar bensin pertama. Tetap aja butuh teman-teman, butuh tempat. Dan tempatnya tentu nggak sembarangan dong. Masa taruh di sembarang tempat? Enggak dong. Kalau kita lihat mereka yang membeli mobil-mobil seperti itu, kalau tidak salah lihat cara dipakai ya. Di post konten nggak dipakai setiap hari ya. Ceritanya ya kalau ke mall pakai ini, kalau mau pakai itu. Ya terkesan mereka orang punya, tapi bukankah itu sebenarnya mereka nggak punya kebebasan? Gitu. Lah nggak enak dong mas. Jadi orang nggak bebas. Bukan begitu. Semua ada hikmahnya saudara-saudara. Ketika kita tidak memiliki mobil yang dimiliki oleh sahabat kita, itu berarti kan keselamatan buat kita. Aman. Tinggal di sebuah gubuk yang sederhana, kompor, tempat tidur secukupnya, hidup pagi, siang, sore, malam, merenung, bertanam, bercocok tanam, ke masjid, merenung, terus everyday like that, hidup beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Orang-orang di kampung sana, orang-orang di daerah sana, mereka di sana bisa saja mengalami rutinitas seperti itu. Pagi ke sawah untuk menghasilkan hasil tanaman untuk dijual. Waktu sholat ke masjid. Terus sampai umur sudah menjelang 56. Tapi mereka beribadah sahabat-sahabat. Mereka menabung. Mereka beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ketika kita apabila ini dikasih tahu oleh Allah Subhanahu Wa Taala, apabila seluruh manusia dan jin dari awal hingga akhir kumpul satu tempat minta, langsung dikasih oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan itu tidak akan mengurangi sedikit pun kerajaan Allah Subhanahu Wa Taala, kekayaan Allah Subhanahu Wa Taala. Minimal hanya seperti jarum yang dimasukkan ke lautan, sahabat-sahabat. Isi jarum ke lautan. Itu sebesar apa ya Allah? Allah Maha Kaya, Allah Maha Kaya, tidak ada batas. Dan akan cukup untuk mengabulkan semua permintaan manusia. Maka kita melalui hadis ini, menurut hemat saya, hati-hati betul kita kalau meminta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Berarti gimana dong mas kalau minta? Minta seperti apa yang diarahkan Allah saja. Ada yang dulu orang mengatakan kepada kita minta yang spesifik begitu. Bisa gitu. Tapi dari hadis yang kita baca ini, kita mulai mengerti apa yang harus kita minta. Ya Allah, saya gak kepingin jadi orang yang zalim. Ya Allah,
Saya pengen jadi orang yang adil. Ya Allah, saya nggak pengen orang jelas sesat. Kasihlah hidayah, saya kasihlah makan, kasihlah pakaian. Ya Allah, kasih pakaian. Saya ingin terus berbuat amal, terus beribadah. Ya Allah, nggak berdosa. Gitu, dengan belajar. Nah, orang beribadah kan juga bisa dengan dia menuntut ilmu di pesantren, belajar di sekolah, dan seterusnya di majelis. Allah memberitahukan kepada kita tadi seperti tadi bahwa gak akan ada yang bisa membahayakan Allah dan gak akan ada yang bisa memberikan manfaat. Loh, ini bagaimana keadilan Allah Subhanahu wa taala? Nggak efek, Mas. Nggak efek. Subhanallah. Masya Allah, la haula wa la quwata illa billah. Kita lanjutkan sahabat-sahabat. Allah Maha Kaya. Wahai hamba-hambaku, ini akhirnya. Sesungguhnya semua itu adalah perbuatan kalian yang aku perhitungkan untuk kalian. Kemudian aku akan memberikannya dengan penuh kepada kalian. Kita beramal yang ada di dunia ini, Allah akan memberikan balasan sepenuhnya. Maka barang siapa yang menemukan kebaikan, kalau dia melakukan kebaikan, bersyukur. Ya Allah, saya sekarang lagi mendengarin pengajian. Ya Allah, alhamdulillah, alhamdulillah. Kita syukur. Maka barang siapa yang menemukan selain itu, selain amal kebaikan, maka janganlah mencela kecuali kepada diri sendiri. Nah, kita diizinkan oleh Allah untuk mencela diri kita. Kita menzalim. Ya Allah, zalim banget ya. Ya Allah, zalim banget anak, ya Allah. Kita gak boleh tuh mencela orang lain. Ente zalim ente. Ente gak sungguh-sungguh ente. Gak boleh kita. Gak boleh. Nah, kita perlu memberikan kesadaran itu, sahabat-sahabat sekalian. Kita pegang betul hadis ini. Kita jalani betul hadis ini. Kita amalkan betul. Ini adalah amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Pesan dari Allah Subhanahu wa taala melalui orang-orang terpilih. Dan ini hadis qudsi, sahabat-sahabat. Pure dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Mari kita niat amal dan sampaikan kepada orang lainnya. Dan terus kita akan melanjutkan ta'lim kita di video dan pertemuan kita berikutnya. Mudah-mudahan bermanfaat. Tentunya video ini ada harapan. Merupakan usaha agar kita tidak berbuat dosa. Di saat yang lainnya melihat yang lain, kita melihat video atau mendengarkan video ini. Ada harapan muncul melalui video ini. Ada iman yang makin kuat. Persaudaraan yang makin kuat. Amal kebaikan yang akan terus dilakukan. Syukur yang terus dihadirkan. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma, maha suci Allah, wa bihamdika, dengan baru kami muji Allah. Nasyhadu an la ilaha illa anta, kami bersaksi tidak ada selain Engkau. Wa nastaghfiruka, kami minta ampun kepadamu ya Allah. Wa natubu ilaik, dan terimalah tobat kami ya Allah. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salawat salam untuk Nabi Muhammad. Alhamdulillah. Terima kasih sahabat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.